Aku mau istirahat dulu, sekarang giliranmu yang bertugas. Baiklah sedulur. Sekarang aku ingin berkunjung dengan Nyai Jungjung Buih. Konon dia adalah seorang wanita yang kemunculannya berkaitan dengan buih air. Bahkan dia dikaitkan sebagai murid dari Nabi Allah Khidir alaihi salam secara ruhaniah karena keberadaannya berkaitan dengan sungai yang airnya bermuara ke lautan. Dan kemunculannya diawali dengan buih air. Mari kita temui dia. Berhenti, anak muda. Bukankah kau sedang mencariku? Jadi kau Nyai Jungjung Buih. Kau benar anak muda. Ternyata tidak sulit menemuimu, Nyai. Ada apa kau berkunjung ke Sungai Barito? Tentu kau sudah tahu jawabannya, Nyai. Baiklah. Di manakah ini, Nyai? Ini adalah dimensi lain, tempat aku ngahiyang Goa Batu Hapu. Bukankah kau bersemayam di muara? Pertemuan antara sungai dan lautan? Aku bisa berada di mana saja sesuka hatiku. Baiklah, aku ingin menghadiahkan ini kepadamu. Begini lebih baik, Nyai. Kenapa kau memberikanku ini, anak muda? Namamu begitu melegenda di kalangan masyarakat Banjar, sudah seharusnya kau seperti ini. Terima kasih, anak muda. Bagaimana dengan kisahmu? Kenapa kau ada di dunia ini? Baiklah, aku akan menceritakannya padamu, anak muda. Aku akan mendengarkannya, Nyai. Sebagaimana Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, aku pun tercipta dari buih air yang jernih. Itu bukan tanpa sebab. Aku harus menjalani peranku sebagai simbol keagungan Nusantara pada zamannya. Dan aku adalah simbol yang harmoni. Setiap dari keturunanku melahirkan raja-raja di negeri ini. Pantas saja namamu begitu harum, dan kau pun sangat anggun. Benarkah begitu? Begitulah kata kebanyakan orang yang bercerita tentangmu. Aku hanya menjalankan peranku. Oh ya, Nyai, apa hubunganmu dengan Nabi Allah Khidir Balya bin Malkan? Aku pernah dibimbing beliau. Bimbingan apa yang Nabi Khidir berikan kepadamu? Beliau membimbingku ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Aku bisa memahami kehidupan semua makhluk di dunia ini. Aku juga memahami kehidupan di dasar air, termasuk lautan, bahkan aku bisa ngahiyang karena beliau. Dan kesaktian yang kupunya pun, karena bimbingan Nabi Allah Khidir alaihi salam Balya bin Malkan. Sungguh menakjubkan. Ini hadiah untukmu, anak muda. Terima kasih, Nyai. Anggap saja sebagai ganti sorban putihmu. Lalu bimbingan apa lagi, Nyai, yang kau dapatkan dari Nabi Khidir? Dia menyuruhku untuk selalu menjaga Nusantara dalam kesunyian. Lalu bagaimana kisahmu waktu di dunia? Dahulu ada seorang patih lambung mangkurat yang sedang bertapa berata. Dalam tapa beratanya dia mendapatkan ilham bahwa akan ada seorang bayi perempuan yang berasal dari buih air. Bayi itu adalah aku, dan patih lambung mangkurat mengabarkan ilhamnya kepada Raja Suryanata. Kemudian aku memberikan syarat kepada Maharaja Suryanata. Syarat apakah itu, Nyai? Raja Suryanata harus membawaku dengan membawakanku kain tenun sari gading berwarna kuning. Dan kain tenun itu harus dibuat oleh 40 gadis perawan dan harus selesai dalam waktu 1 hari. Akhirnya Maharaja Suryanata bisa memenuhi perintahku dan aku pun dibawa ke istana. Aku akan memberikan nama pada bayi ini. Namanya Jungjung Buih, karena dijunjung oleh buih air. Ketika aku telah dewasa, aku menikah dengan Raja Suryanata. Aku pun menjadi permaisuri dari kerajaan negara Dipah. Dan dari keturunanku lah lahir raja-raja berikutnya di negeri ini. Hingga pada akhirnya peran kami berdua pun selesai, Raja Suryanata kembali ke langit dan aku tetap berada di sini.
Kenapa Raja Suryanata pergi ke langit, Nyai? Sesungguhnya dia bukan manusia biasa, dia adalah utusan langit. Hanya dialah utusan dari langit yang bisa menikahiku. Apakah kau tidak merindukannya, Nyai? Sungguh aku sangat merindukannya. Tugas kami sudah selesai, dan aku akan tetap di sini untuk menjaga negeri ini dalam kesunyian. Apa kau pernah berpikir untuk bertemu dengan Raja Suryanata? Pernah terbesit olehku begitu, tapi Apa, Nyai? rasanya mustahil. Baiklah, Nyai. Aku akan membawanya ke hadapanmu. Apakah kau mampu membawanya ke sini? Aku akan berusaha dan membujuknya untuk bisa berjumpa denganmu. Silahkan anak muda, tapi Tapi apa, Nyai? itu sama saja melanggar hukum langit. Kita lihat saja nanti hasilnya, Nyai. Doakan aku berhasil. Sampai jumpa. Semoga kau berhasil anak muda. Sorban, kau adalah milik Nyai Jungjung Buih. Dengan izin Gusti Allah, pertemukan aku dengan Maharaja Suryanata. Istriku Nyai Jungjung Buih. Bagaimana sorban istriku bisa sampai sini? Apakah yang terjadi? Akhirnya aku menemukanmu, Maharaja Suryanata. Siapa kau, anak muda? Kau boleh mengetahuinya jika bisa mengalahkanku dalam pertarungan. Hebat juga kau berani menantangku. Cukup, Raja. Waktuku tidak banyak. Aku adalah pecahan, badan asliku ada di bumi. Lalu apa tujuanmu ke sini? Aku hanya ingin membawamu menemui Nyai Jungjung Buih. Jadi kau utusan istriku. Kau benar, Raja. Maaf anak muda, aku tidak bisa memenuhinya. Kenapa, Raja Suryanata? Jika aku menemui Nyai, maka akan terjadi bencana dahsyat di negeri ini. Jadi begitu rupanya. Berikanlah gelang ini kepada istriku dan sampaikanlah salamku padanya. Baiklah. Aku pamit, Raja. Sampai jumpa lagi. Senang berjumpa denganmu. Maafkan aku, Nyai. Sepertinya yang kau katakan benar. Aku tidak bisa membawa Raja Suryanata. Aku sudah menduganya anak muda. Tetapi Raja Suryanata memberikanku ini untukmu, Nyai. Maharaja Suryanata menitipkan salam kepadamu. Nyai, aku pun merindukanmu. Biarlah cinta kita menjadi legenda yang abadi untuk negeri ini. Aku pun akan mengingat kisah-kisah kita waktu masih di negara Dipa. Aku pun berharap kita akan berjodoh lagi di kehidupan yang akan datang. Sungguh teknologi langit yang luar biasa. Kukira hologram hanya ada di dunia nyata. Ini kan dunia nyata. Oh iya, aku lupa. Tapi sesungguhnya aku adalah pecahan. Pecahan maksudnya apa? Aku adalah bagian dari ajian pemecah raga. Sungguh masih ada orang yang memiliki ilmu seperti itu di zaman sekarang? Akan selalu ada orang hebat yang bersembunyi di balik layar algoritma, Nyai. Benarkah begitu? Ya, begitulah. Sungguh dunia ini masih begitu banyak menyimpan misteri. Itulah kebesaran Gusti yang Maha Agung. Kamu benar anak muda. Oh iya, Nyai, waktuku tidak banyak. Sepertinya aku harus segera pamit. Senang berjumpa denganmu anak muda. Aku juga. Terima kasih dengan hadiahmu ini, Nyai. Assalamualaikum, Nyai Jungjung Buih. Waalaikumsalam. Siapapun yang mendengar kisahku, sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya masih banyak rahasia tentangku yang tidak kalian ketahui. Ambil hikmahnya dari kisah hidupku yang kalian dengar.
dan tetaplah berpegang teguh dengan agama yang rahmatan lil alamin. Lama sekali kau datang. Itulah kisah mengungkap misteri tentang Nyai Jungjung Buih. Permaisuri dari Maharaja Suryanata dari Kerajaan Negara Dipah.